العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Rukun-rukun Islam ada 5. Syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, penegakan salat, penunaian zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullahil Haram. Berkata Al-Muhaqqiq Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah, dalam catatan kaki nomor yang ke-6, dzakaraha al-musannifu rahimahullahu kama jaa fil hadits sahih bunya al-islamu ala khamsin ay qawaida wa da'aima. Datang dalam hadis sahih, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Hadis Abdullah bin Umar, dibangun di atas 5 pondasi, pilar. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ala khamsatin. Kalau adatnya disebutkan dengan muannats berarti takdirnya arkan. Tapi kalau adatnya disebutkan mudzakkar khamsin berarti ma'dudnya ditakdirkan muannats qawaida karena mufradnya qaidah. Wa fi riwayatin ala khamsatin ay arkan. Mathala al-islam bi bina'in uqima ala khamsati a'midatin. Nabi SAW memisalkan Islam dengan sebuah bangunan. Bangunan yang tegaknya dengan 5 pancang, 5 tiang. La yastaqimu illa biha, di mana bangunan tersebut tidaklah tegak kecuali dengan tiang-tiang tersebut, pilar-pilarnya. Wa qaddama al-ahamma fal-ahamma. Dan Nabi SAW mengedepankan yang paling penting, kemudian yang paling penting. Wa bada biqutbiha. Maka Nabi SAW mengawali dengan penyebutan intinya, poros utamanya. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Tsumma tsanna bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian beliau sebutkan disusul setelah syahadat la ilaha illallah syahadat Muhammad Rasulullah. Wa katsiran ma tuqranu biha. Seringnya syahadat Muhammad Rasulullah diiringi dengannya, atau seringnya syahadat la ilaha illallah diiringi dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Tsumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iqamus shalah, dan penegakan salat, wa ita'uz zakah, penunaian zakat, wa shaum Ramadan, puasa Ramadan, wa hajju baitillahil haram, haji ke Baitullah. Fa hadhihi mabani al-islam allati ibtana wa tarakkaba minha. Maka ini adalah bangunan-bangunan Islam, satuan-satuan Islam yang mana Islam itu terbangun darinya, tersusun dan terangkai darinya. Puzzle-puzzle yang membentuk Islam, bangunan Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Fama kana minal a'malil batinah fa wasful imani alaihi aghlabu min wasfil Islam. Kemudian faedah perbedaan antara Islam dan iman. Perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, amalan-amalan batin, maka pensifatan dengan keimanan atasnya itu lebih mendominasi dibandingkan pensifatan dengan Islam. Jadi kalau ada bahasan berkaitan dengan iman, secara dominan lebih banyak digunakan untuk menunjukkan kepada makna amalan-amalan yang berkaitan dengan batin. Wa ta'ti adillatuha, dan telah datang dalil-dalilnya berkaitan dengan rukun Islam yang 5. Wa kullu khaslatin min khisalil Islam dakhilatun fil iman, dan masing-masing dari perangai-perangai Islam itu masuk dalam himpunan iman. Fama kana minal a'malil batinati fa wasful imani alaihi aghlabu min wasfil Islam. Hanya saja perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan batin, pensifatan dengan keimanan atasnya itu lebih dominan dibandingkan pensifatan dengan Islam.
Jadi al-iman lebih diitlaqkan secara istilah penggunaannya, familiarnya itu kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan batin. Wa ma kana minal a'malid diniyati dhahirah. Adapun yang berkaitan dengan amalan-amalan keagamaan yang lahiriah, yang dhahirah tampak, ka syahadataini was salati wa anwa'il ibadat allati tadhharu wa yattali'u 'alaiha an-nasu fa wasful islami 'alaiha aghlabu min wasfil iman. Hanya saja amalan-amalan yang lahir seperti ikrar terhadap dua kalimat syahadat, salat dan berbagai macam jenis ibadah yang tampak dan yang dapat dijangkau oleh panca indera manusia, maka pensifatan dengan sifat Islam atasnya itu lebih dominan dibandingkan dengan pensifatan iman. Wa illa, ya perkara-perkara yang menjadi satuan-satuan Islam ya dia termasuk dari iman. Naam. Fadairatul Islam, jadi lingkup himpunan Islam itu ausa' min dairatil iman. Himpunan Islam lebih luas dibandingkan himpunan iman. Jadi kalau ada sebuah lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil, yaitu lingkaran iman. Kama anna dairatul iman ausa' min dairatil ihsan. Begitu pula dalam lingkaran himpunan iman itu di dalamnya ada pula lingkaran yang lebih kecil darinya, yaitu al-ihsan. Berarti al-iman lebih luas dibandingkan al-iman. Semuanya itu al-Islam, di dalamnya ada al-iman bermakna kamalul iman. Di dalamnya lagi terdapat al-ihsan. 3 himpunan itu ada lingkaran besar, kemudian di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil, di dalamnya lagi ada lingkaran yang lebih kecil lagi. Bisa diimajinasikan? Semuanya ketiganya itu di dalam satu himpunan yang bernama aslul iman, bernama iman. Naam. Begitu. Jadi ada iman yang sifatnya global, mencakup Islam, mencakup iman, mencakup ihsan. Nah, iman yang skalanya lebih khusus lagi bermakna kamalul iman. Naam. Fadalilu asyhadati qauluhu ta'ala syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil akan syahadat sebagai rukun Islam yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallah, Allah bersaksi, mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan disembah dengan hak kecuali Dia saja. Begitu pula para malaikat bersaksi. Begitu pula orang-orang yang diberi ilmu, yang memiliki ilmu, mereka bersaksi pula. Qa'iman bil qist, persaksian yang tegak di atas al-haq. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha, tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia saja, al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Berkata al-muhaqqiq rahimahullah, hada syuru' minal musannif fi bayani adillati arkanil islami khamsah. Ini adalah awal dari penulisnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam menjelaskan dalil-dalil berkaitan dengan rukun Islam yang 5. Wa syahadatu khabarun qati'un. Syahadah itu artinya kabar yang sifatnya valid, pasti, konkret sudah. Qati', na'am, absolut. Wa utliqa lafdhu syahadah ala syahadati an la ilaha illallah li'annaha a'zamu syahadatin fil wujud ala a'zami mashhudin bih fala yansariful itlaqu illa ilaiha. Faidah syahadat itu artinya suatu pengkhabaran yang sifatnya absolut, pasti, konkret, valid. Diitlaqkan lafaz syahadat itu, diitlaqkan kalau dikatakan syahadat, fulan bersyahadat, atau seseorang telah bersyahadat, atau dikatakan secara mutlak begitu saja syahadat. Maka lafaz syahadat jika diitlaqkan itu menunjukkan kepada yang dimaksud adalah syahadat la ilaha illallah. Kenapa begitu? Karena syahadat la ilaha illallah adalah sebesar-besar, seagung-agung syahadat dalam alam wujud terhadap seagung-agung perkara yang dipersaksikan, yang disyahadati, yaitu tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Maka tidaklah dipalingkan pemutlakan penyebutan lafaz syahadat kecuali kepada maksud syahadat la ilaha illallah.
Jadi kalau ada disebutkan misalkan lafaz syahadat, perintahkan fulan untuk bersyahadat, maka maknanya adalah perintahkan fulan untuk menyatakan la ilaha illallah. Karena lafaz syahadat dimutlakkan begitu saja, berarti maknanya adalah syahadat la ilaha illallah. Berbeda jika syahadat dikait dengan sesuatu. Nah, syahadat persaksikanlah dengan sesuatu. Nah, maka dia perlu dikait. Tapi kalau diitlakkan begitu tanpa ada kaitan, maka lafaz syahadat selalu konotasinya dibawa kepada makna syahadat, mempersaksikan la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa huwa wahdahu. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada satupun yang disembah dan diibadahi dengan hak dalam alam yang wujud ini kecuali hanya dia saja semata. Fahuwa al-ilahul haqqu, karena dia adalah ilah yang hak. Ilah-ilah yang selain dia maka dia batil. Yang dipertuhankan selain Allah, apapun itu wujud dan bentuknya, maka dia batil. Disebut dengan ilah pula, tapi ilah yang batil. Wa man iddu'iyat fihi al-uluhiyatu siwahu fa huwa abtalul batil. Dan siapa saja yang didakwakan bahwasanya padanya terdapat sifat al-uluhiyah, hak untuk dipertuhankan kecuali dia selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah sebatil-batil kebatilan. Sebagaimana Allah firmankan di surat Luqman, "Dzalika bi anallaha huwal haq." Yang demikian itu karena Allah lah al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan bahwasanya apa saja yang diibadahi, didoai selain dia itu pasti batil. Wa anallaha huwal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Wa adallud dalal, dan sesat-sesat yang paling sesat siapa saja yang dipertuhankan selain Allah. Fa wallahu al-ilahul haq, Allah itu al-ilah al-haq, ilah yang benar, yang hak satu-satunya. Al-mustahiqu lil ibadati wahdahu duna kulli ma siwah, yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya segala jenis ibadah satu-satunya, hanya dia. Duna kulli ma siwah, tanpa selainnya. Wa ibaratus salafi fi syahadati taduru 'ala al-hukmi wal qada'i wal i'lami wal bayani wal ikhbar. Makna syahadat, ungkapan dari salaf tentang makna syahadat itu perputaran maknanya berkaitan dengan hukum, dengan qada, penetapan suatu hukum, al-i'lam, pemberitahuan, penjelasan, maupun pemberian kabar. Itu makna syahadat. Wa dzakara Ibnu Qayyim wa ghairuhu annahu la tanafi bainaha. Ibnu Qayyim dan yang selain beliau menyebutkan tidak ada kontradiksi pada makna-makna yang ada, karena memang syahadat itu memiliki maksud kandungan makna yang banyak. Fa inna syahadata tatadammanu kalam syahid wa khabarahu. Yang pertama, syahadat itu terkandung padanya ucapan orang yang bersyahadat. Dalam syahadat terkandung padanya ucapan orang yang bersyahadat dan kabar darinya, apa yang dia kabarkan dari apa yang dia persaksikan. Wa qaulahu, dan juga ucapan, terkandung ucapan dari orang yang bersyahadat itu karena dia mengucapkan dengan lisannya. Wa tatadammanu i'lamahu wa ikhbarahu. Dalam syahadat juga terkandung makna pemberitahuan, deklarasi, menunjukkan. Jadi dalam syahadat itu dipertunjukkan, na'am, dikhabarkan. Wa bayanahu, dan juga penjelasan. Maka yang menampakkan agama itu perkara yang wajib. Na'am. Wa awal maratibiha ilmun wa ma'rifah. Tahapan dari syahadat itu memiliki beberapa tahapan. Tingkatan yang pertama dalam syahadat kandungannya adalah ilmu dan ma'rifah, pengetahuan dan keilmuan terhadap apa yang dia persaksikan. Sudah pasti harus ada ilmu dan pengetahuan terhadap apa yang dipersaksikan. Karena tidak mungkin seseorang bisa mempersaksikan sesuatu yang tidak dia ketahui apa itu. Naam. Makanya ilmu itu menjadi syarat mutlak. Pengetahuan terhadap apa yang dipersyahadatkan olehnya menjadi syarat mutlak keabsahan syahadat itu. Kejahilan padanya ini tidak diberi uzur. Naam. Kejahilan terhadap makna dari syahadat itu sendiri dan maksud dari syahadat itu sendiri, maka menafikan i'tiqad dia, keyakinan dia yang ada di dalam hati. Karena bagaimana dia bisa meyakini kalau dia tidak menempuh tahapan terlebih dahulu, yaitu ilmu dan pengetahuan terhadap apa yang ingin dia yakini. Wa i'tiqadun li sihhatil masyhudi bih. Kemudian yang kedua, i'tiqad, keyakinan yang sifatnya pasti akan kebenaran apa yang dia persaksikan. Kan tidak mungkin seseorang bersyahadat
Tapi dia tidak meyakini kebenaran apa yang dia persaksikan. Ini syahadah, namanya syahadatuz zur, syahadat dusta. Nah, main-main berarti dia. Tidak mungkin seseorang mencapai marhalah i'tiqad, dia bisa meyakini sesuatu yang dia persaksikan, kecuali pasti harus didahului di atas ilmu terhadap apa yang dia persaksikan. Kalau tidak begitu ya dia ikut-ikutan namanya. Naam. Wa takallumuhu bidzalik. Yang ketiga, dia harus ucapkan itu, dia harus lafadzkan dengan lisannya. Dia lafadzkan itu dengan lisannya. Yang keempat, wa i'lamuhu ghairahu bima syahida bih. Dia harus menunjukkan, mengumumkan kepada orang lain tentang apa yang dia telah bersaksi dengannya, bersyahadat dengannya. Dia ilmui tentang apa yang telah dia ilmui dan dia yakini dan dia ucapkan. Kemudian dia deklarasikan, dia tampakkan, dia umumkan secara umum. Faqulu syhadu bi anna muslimun fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Qul ta'alu ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Naam. Wahai ahlul kitab ta'alu, kemarilah kalian, mari kita sepakat kepada satu titik kesepakatan yang sama. Kemudian dikatakan, apa itu satu titik kesepakatan yang sama? Alla na'budu illallah. Itu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hendaklah kita tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan sampai kita mempersekutukan Allah dengan suatu apapun itu. Wala nattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan pula antara kita jangan sampai mengambil sebagian kita dengan sebagian yang lain rob-rob selain Allah yang berhak mengatur, yang menetapkan hukum selain hukum Allah. Kemudian di akhir Allah katakan fa in tawallau faqulu syhadu. Kalau mereka berpaling tidak mau bersepakat dalam satu titik kesepakatan yang sama, yaitu bertauhid, menunggalkan Allah dalam ibadah, apa yang harus dilakukan? Faqulu, katakan kepada mereka, isyhadu, persaksikanlah, bi anna muslimun, bahwa saya kami ini orang-orang muslim. Tunjukkan, nah, kalian tidak mau menerima Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, yang benar. Kalau begitu persaksikan bahwa saya kami ini orang-orang muslim. Kami tidak sama dengan kalian, kami berlepas diri dari kalian, kami mengkafirkan kalian, dan kami yakini batilnya keyakinan kalian. Itu makna dari i'lam, menunjukkan, menampakkan, mendeklarasikan diri. Yang kelima, wa ilzamuhu bimadmuniha. Wa ilzamuhu bimadmuniha, dan sikap iltizam, berpegang teguhnya orang yang bersyahadat tadi terhadap seluruh konsekuensi syahadat. Sudah barang tentu harus dia untuk iltizam. Apa maknanya? Ya maknanya dia amalkan segala tuntutan apa yang dia persyahadatkan tadi. Dia sudah ketahui terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dia yakini dengan keyakinan yang pasti sebagai suatu akidah, sesuatu yang kokoh, tidak bisa digoyahkan. Kemudian dia ucapkan, dia umumkan, dan dia menetapi keistiqomahan di atasnya berupa apa? Ya dia amalkan kandungan dari syahadat itu. 5 unsur ini harus ada, harus terpenuhi dalam sebuah syahadat. Wa syahadatuhu subhanahu li nafsihi bil wahdaniyati wal qiyami bil qist tadammanat hadhihi al maratib. Syahadatnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Jadi persaksian Allah Subhanahu wa taala atas tunggalnya esanya Allah dalam hak ibadah dan tegaknya Allah dalam syahadatnya, pada yang demikian itu terkandung padanya tahapan-tahapan ini semua. Tadammanat hadhil maratiba al-arba'a, terkandung padanya 4 tahapan yang ada. Ilmuhu bidzalik, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dengan yang demikian itu apa? Tunggalnya esanya Allah dalam hak ibadah. Wa takallumuhu bihi, dan Allah berbicara, Allah persaksikan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Wa ilamuhu, Allah umumkan, Allah deklarasikan yang demikian itu dalam ayatnya. Wa ikhbaruhu li khalqihi bih, dan bagaimana Allah kabarkan yang demikian itu kepada seluruh makhluknya, baik melalui fitrah maupun melalui dalil-dalil syar'i. Allah kabarkan kepada makhluknya bahwa dialah satu-satunya yang tunggal dalam hak ibadah.
wa amruhum wa ilzamuhum bihi, dan perintah Allah kepada makhluk-makhluknya dan pengilzaman Allah kepada makhluknya untuk menunggalkan dan mengesahkan Allah dalam hak ibadah itu tadi. Fa amal ilmu, adapun ilmu, fa syahadatu tatadammanuhu daruratan. Adapun pada tahapan yang pertama yaitu ilmu, maka syahadat itu tatadammanuhu, wa dhamir kembali ke al-ilm. Fa amma al-ilmu fa syahadatu tatadammanuhu daruratan. Adapun ilmu, pengetahuan terhadap esanya Allah, kemahabesaran Allah, maka dalam syahadat itu telah terkandung pada yang demikian itu daruratan, secara urgen, darurat, pasti. Harus, kalau tidak begitu, ya kelazimannya orang yang bersyahadat tadi dia sedang bersyahadat terhadap sesuatu yang dia tidak ilmui. Mustahil kan? Berarti kamu dusta dalam syahadatmu. Kalau syahadat itu tidak didasari ilmu, lah kamu bersyahadat di atas apa? Nah, makanya terkandung dalam syahadat itu darurat sekali adanya ilmu. Kalau tidak diketahui, tidak adanya ilmu, kejahilan padanya, berarti tidak ada syahadat maknanya. Bagaimana bisa diberi udzur? Asalnya sih sudah tidak ada. Nah, tidak terwujudkan. Wa man takallama bihi faqad syahida bihi. Begitu pula siapa yang mengucapkannya, na'am, melafadzkan dengan lisannya, maka dia telah bersyahadat dengannya, mempersaksikannya. Meskipun dia tidak lafadzkan dengan lafadz syahadat, misalkan asyhadu, tapi melalui ucapan, kalau dia mengucapkan yang demikian itu teranggap bersyahadat. Apa dalilnya? Dalilnya di surat Az-Zukhruf 19. Ketika orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah, mereka ucapkan begitu. Apa yang mereka ucapkan itu Allah anggap sebagai tindakan bentuk syahadat, sebagai suatu syahadat, bermakna persaksian. Allah katakan wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Kemudian Allah katakan asyahidu khalqahum. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik itu, bahwasanya malaikat itu yang mereka itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai anak-anak perempuan Ar-Rahman. Asyahidu khalqahum, apakah mereka mempersaksikan penciptaan malaikat itu? Mereka pernah lihat malaikatkah? Naam, sehingga mereka bisa mengatakan seperti itu. Kemudian Allah katakan satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Niscaya akan ditulis, dicatat syahadat mereka itu, persaksian mereka itu, dan mereka akan ditanya. Naam, akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan. Bermakna di sini ucapan itu dihukumi sebagai bentuk persaksian. Wa lafdzu syahadah yusta'malu fihi al-i'lam. Lafaz syahadat juga digunakan untuk menunjukkan kepada makna al-i'lam, pemberitahuan. Al-i'lam, pemberitahuan di situ mencakup dua macam, yaitu secara ucapan maupun secara amalan, perbuatan. Dikatakan lisanul qaul atau lisanul hal. Lisanul qaul jelas, mengumumkan secara lisan. Kalau lisanul hal, dia tidak mengumumkan secara lisan, mendeklarasikan secara lisan, tapi perbuatannya itu telah menunjukkan suatu bentuk pengumuman atas apa yang dipersaksikan. Contohnya misalkan apa? Misalkan lisanul hal, bagaimana orang-orang musyrik mempersaksikan akan kekufuran mereka. Maka analil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak layak bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan diri-diri mereka sendiri, mereka sedang bersyahadat mempersaksikan diri-diri mereka sendiri di atas kekufuran. Maksudnya apa? Mereka sedang mengumumkan diri bahwasanya mereka itu kufur. Bagaimana bentuk pengumuman diri mereka? Apakah dengan lisan mereka? Tidak, yaitu dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dengan perbuatan itu mereka sedang mendeklarasikan bahwasanya mereka di atas kekufuran dan kesyirikan. Ini makna dari lafaz syahadat. Jadi lafaz syahadat itu terkadang terkandung padanya makna ilmu, makna ucapan, makna pemberitahuan. Wa tadullu 'alal amr. Begitu pula dalam syahadat terkandung pula makna perintah dari sisi dalalatul iltizam. Ketika Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Apakah dalam ayat ini terkandung padanya perintah untuk mentauhidkan Allah? Dalam tekstual ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Dia. Apakah maknanya dalam ayat ini perintah untuk mentauhidkan Allah? Tidak terkandung dalam tekstualnya secara lafaz, tapi secara dalalatul iltizam
terkandung padanya perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa begitu? Karena Allah bersyahadat mempersaksikan yang demikian itu atas dirinya sendiri bahwasanya Allah itu esa, tunggal dalam hak ibadah. Dan Allah mengkabarkan bahwasanya Allah itu yang maha esa. Dan Allah jelaskan, Allah telah beritahukan, Allah telah tetapkan itu sebagai suatu ketetapan Allah. Ini semua menunjukkan berarti bahwa segala apa yang selain Allah itu bukan ilah. Kalau Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, berarti selain dia itu bukan ilah, yang tidak pantas dan tidak layak untuk diperilahkan, dipertuhankan. Jadi kalau ada yang dipertuhankan, diperilahkan selain dia, maka yang demikian itu batil. Jadi dalam tekstual syahadat Allah bersaksi atas tunggal dan esanya Allah dalam hak ibadah, terkandung pula padanya perintah bagi makhluknya untuk juga mempersaksikan yang demikian itu dan mengamalkannya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan, mengqada bahwasanya jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan bersama Allah ilah-ilah yang lainnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah saja, jangan kalian persekutukan dengan suatu apapun. Terkandung pada syahadat itu perintah itu tadi. Karena Allah sendiri telah mempersaksikan keesaan dirinya dalam hak ibadah. Kalau begitu Allah perintahkan makhluknya untuk juga mempersaksikan yang demikian. Jadi ini kandungan syahadat. Wa syahadatu subhanahu hiya a'zamu syahadatin fil wujud. Syahadatnya Allah atas esanya dirinya sendiri dalam hak ibadah adalah sebesar-besar syahadat dalam alam wujud. Seagung-agung syahadat dalam alam wujud. Annahu la ilaha illa huwa, bahwa saya tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali dia. Al-mutafarridu bil ilahiyah, yang bersendirian esa dalam sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Tidak ada yang boleh dipertuhankan kecuali dia. Min a'zami syahidin, syahadat dari seagung-agung yang bersyahadat, yaitu Allah yang maha agung dari semua yang bersyahadat tentang keesaan Allah dalam hal ibadah. Min a'zami syahidin wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddas ala a'zami masyhudin bihi. Seagung-agung yang bersyahadat terhadap seagung-agung yang dipersyahadatkan, yang dipersaksikan, yaitu apa? Wa huwa wahdaniyatuhu jalla wa ala, yaitu keesaan dan tunggalnya Allah jalla wa ala. Fa inna la syahadata a'zamu wa la ajallu wa la athbatu min syahadatihi ta'ala li nafsihi bil uluhiyah. Tidak ada yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih paten dibandingkan syahadatnya Allah terhadap dirinya sendiri dengan ketuhanan itu tadi, keesaan dalam hak ibadah. Wa syahadatu rabbil alamin la yanqusuha syai'un albattah. Syahadatnya Rabb semesta alam tidak ada sedikit pun yang dapat menguranginya. Atau syahadatu rabbil alamin la yanqusuha syai'un albattah. Persaksian Allah Subhanahu wa taala akan esanya Allah dalam hak ibadah itu tidaklah mengurangi sedikit pun syahadat itu sendiri. Wa dzakara al-Kalbi, disebutkan oleh al-Kalbi Muhammad bin Sa'ib al-Kufi, meninggal tahun 146 Hijriah, termasuk dari hidup di masa tabi'ut tabi'in, seorang ahli tafsir dan ahli hadis di masanya, mengatakan anna habraini min ahbari Syam, ada dua pendeta Yahudi dari pendeta-pendeta negeri Syam. Qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka keduanya berkata, akhbirna an a'zami syahadatin fi kitabillah. Dua pendeta Yahudi tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong kabarkan kepada saya, kepada kami tentang seagung-agung syahadat di dalam kitabnya Allah. Fa anzalallahu hadhil ayata fa aslama, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, ini di surat Ali Imran ini. Maka keduanya pun masuk kepada Islam. Jadi konsep diskusi lintas agama, konsepnya hanya satu yang dibenarkan. Apa itu? Konsepnya adalah mengajak mereka untuk berpijak di satu titik kesepakatan yang disepakati bersama, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang hak, yang benar, dan bahwasanya segala agama selain Islam tidak akan diterima. Ini konsep diskusi lintas agama.
Jika konsep ini tidak terwujudkan, maka itu adalah kebatilan. Makanya konsep-konsep diskusi lintas agama yang ada di masa ini, kalau dikatakan sebagai diskusi lintas agama, kalau tidak di atas ini, maka yang demikian adalah kekufuran, pluralisme. Masing-masing berhak, na'am, untuk meyakini akidahnya masing-masing. Ini pluralisme namanya. Tidak ada kebaikan sedikit pun duduknya seorang muslim menghadiri acara yang dibingkai dengan bingkai diskusi lintas agama tersebut, jika konsepnya hanya berbicara tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada masing-masing agama. Maksudnya ingin mengkompromikan bahwasanya agama itu dengan segala perbedaannya, masing-masingnya juga memiliki nilai-nilai kebajikan dan kebaikan. Jadi mereka mau menyatukan nilai-nilai yang mereka sepakati dan saling memberikan toleransi pada perkara yang mereka tidak sepakat padanya. Padahal tidak. Padahal dalam Al-Quran konsepnya hanya satu. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Konsepnya hanya satu, yaitu menyeru mereka untuk tunduk kepada Islam, la ilaha illallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana batasan minimal kita dalam idharuddin di kota yang nampak banyak kesyirikan? Idharuddin, ya menampakkan syiar Islam yang zahirah. Menampakkan syiar Islam yang zahirah, salat jamaah, busana muslim, syiar-syiar Islam. Jika mampu untuk hijrah, maka itu lebih baik. Wajib hukumnya. Taib. Bolehkah kita meragukan keislaman seseorang berdasarkan qarinahnya yang kuat, bukan nyata terbatalkan? Siapa yang menampakkan amalan Islam secara lahir, maka dia adalah muslim. Tampak dia tidak terjatuh dalam kesyirikan, dan dia mengamalkan amalan yang lahir yaitu salat, maka dia muslim. Kalau qarinahnya yang kuat itu yang dimaksudkan adalah perbuatan kesyirikan, atau dia meninggalkan salat misalkan, atau maklum bahwa dia bukanlah orang yang mengerjakan salat, ya dia dihukumi sebagai seorang yang bukan muslim. Tapi jika hanya dugaan-dugaan tak berdasar, maka ini tidak boleh. Tapi mengambil kehati-hatian dibolehkan. Mengambil kehati-hatian dibolehkan meskipun kita tidak memastikan kekafiran dia. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.